Halo rekan-rekan, kita bertemu lagi dengan kelas Komgraf InDesign di tahapan berikutnya. Kemarin kita sudah membicarakan panjang lebar terkait dengan bagaimana membuat paragraf, bagaimana melancarkan paragraf, mengedit paragraf, kemudian membuat amaster, ya, membuat amaster, memasukkan gambar, membuat link. Nah, mungkin di pertemuan kedua ini mungkin lebih sederhana, ya, lebih sederhana karena pada pada prinsipnya begini. eh InDesign itu pada prinsipnya adalah, mohon maaf, saya ganti ke mode mode editing ya. Eee, pada prinsipnya ketika kita mengedit sebuah InDesign, maka biasanya, eee, tidak banyak berbeda seperti kita mengetik di Word ya, tidak tidak jauh berbeda. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kita bisa memainkan paragraf, kita bisa meng-enter, kita bisa membuat spasi dan sebagainya sebenarnya. Oke, hari ini kita masuk dalam tahapan, coba saya lihat, yang kedua, kita membuat teks, mengganti huruf, ya, mengefek, dan sebagainya, membuat paragraf, mengimpor gambar, mengaturnya, membuat link, dan mengatur B-master dan C-master. Oke, kita akan masuk ke dalam mengerti membuat teks dan mengganti huruf. Ya, saya kira ini sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Kita kita kemarin kita bisa mengklik di sini, ya, ini bisa ada beberapa materi, ada beberapa eee, huruf yang mungkin saja bisa kita gunakan gitu ya, bisa kita rancang. Yang merah muda ini mungkin ada kesalahan sistem saja, jadi tidak terlalu bermasalah ya, karena saya ganti laptop hari ini, jadi saya lihat di beberapa halaman break lain tidak tidak mengalami kendala gitu ya, di beberapa font maksud saya, tidak mengalami kendala. Jadi mungkin saja eee, ada kesalahan sistem dan sebagainya gitu ya. Oke, kira-kira ini ya kalau kalau kita mengganti font, sangat mudah sekali, ya sangat mudah sekali, efeknya sangat mudah sekali, ya. Kemudian di tahapan berikutnya ini, saya ingin rekan-rekan membuat header judul gitu ya, membuat header judul. Header judul ini sangat mudah sekali kalau di InDesign, kita bisa memaksimalkan misalnya namanya judulnya tugas Anda adalah poster gitu ya, misalnya namanya boleh boleh terserah ya, boleh boleh terserah rekan-rekan ya, sebagusnya apa. Misalnya poster Bayu atau poster A juga boleh gitu ya. Saya ingin rekan-rekan membuat header di sini, di mana header itu akan ditandai dan header itu bisa bisa secara sebenarnya ada metode yang baru, namun, jika tidak di studio, saya kesulitan untuk, memberikan instruksional, ya. Artinya semua paragraf itu bisa kita setting. Seandainya kita masuk ke dalam chapter, misalnya kalau ini saya membuat buku ini 132 halaman gitu ya. Itu dia ada chapter-chapter-nya, ada chapter-chapter-nya, mohon maaf. Ini ada chapter-chapter-nya ya. Ada chapter 4, ada chapter 5. Setiap chapter pasti paragrafnya kita hilangkan, karena setiap chapter paragrafnya kalau kemarin kan saya infokan bahwa setiap halaman atau paragraf ya, itu bisa langsung diketik, misalnya kita bisa langsung ketik ke bawah gitu ya. Misalnya halaman ini kita bisa ketik ke sini. Nah, seperti ini, ya, seperti ini, ya. Itu bisa bisa langsung nyambung gitu ya. Tapi tidak mungkin antara chapter to chapter kita perlakukan sama. Tentunya di halaman chapter itu kan ada halaman halaman pembeda gitu ya, ada halaman-halaman, halaman chapter itu sendiri dan sebagainya. Yang judulnya juga berbeda-beda, gitu ya. Sehingga hal itu menyebabkan, setiap chapter itu membutuhkan paragraf yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya ada cara baru, ada cara yang lebih efisien, ya, namanya add paragraph style gitu ya. Namun kalau saya jelaskan di sini mungkin, waktu yang tidak, nututi waktunya, ya, dan mungkin juga, saya tidak bisa assessment apakah rekan-rekan benar menerapkan paragraph style atau tidak.
Tapi santai saja, artinya dasar itu dasar, kita bisa mempelajari banyak faktor. Toh kalau kita tidak membutuhkan itu tidak bermasalah sebenarnya. Oke, kita kembali lagi ke judul ini, poster. Nah, saya ingin setiap tugas itu diberi judul seperti ini. Kita beri dulu halamannya, kita besarkan, terserah ya, terserah. Ini mau dibesarin terserah. Mau 15 poin, mau 16 terserah, tapi jangan terlalu besar gitu ya. Misalnya 16 gitu ya. Nah, Anda masuk ke tombol ada T ya, underscore ya, sorry, ada T garis bawah ini. Kalau di Word, di Microsoft U ya, huruf U ada garis bawahnya, underline gitu ya. Nah, ini Anda tinggal tekan Alt, ya, Alt, Anda pencet Alt, ALT, ditahan, kemudian diklik. Nah, di sini ada underline. Kita nyalakan preview-nya, kemudian kita atur di sini. Kita atur semau kita ya. Kita atur. Oke. Teks warnanya kita ganti warna hijau misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Oke. Sudah jadi. Ya. Saya ingin ada seperti ini. Kemudian rekan-rekan, masalah berikutnya kan warna di sini itu kan warna-warna yang warna dasar ya. Mari kita cek bagaimana kita membuat warna di sini muncul dalam pewarnaan di sini tadi. Bagaimana caranya agar warna tidak warna-warna primer gitu ya. Ya, warna-warna yang umum-umum saja gitu ya. Kalau warna-warna umum-umum saja, saya kira kita jadi tidak maksimal nantinya. Oke, di sini kita bisa mencoba, kita bisa create warna. Kalau saya sarankan sih warnanya bisa macam-macam. Kalau warna itu biasanya saya mengambil warna dari internet bisa begitu. Misalnya saya coba klik Pinterest gitu ya. Untuk warna saja. Oke. Oh. Oke, kita ketik illustration misalnya gitu. Kalau tidak login agak berat ya. Oke, Anda bisa mengambil di sini, di print screen. Kemudian Anda bisa memanfaatkan gambar itu ya, memanfaatkan gambar itu kemudian di copy paste di sini. Ya. Copy paste, kemudian Anda mengambil palet warna. Maaf. Anda mengambil palet warna. Nah, di sini ketika warna-warna di sini muncul, ya, warna di sini muncul, ini ada warna kotak swatches ya. Kalau Anda tidak muncul berarti tinggal dinyalakan di sini, swatches. Nah, ini bisa color ini ya. Ada color, ada gradient, ada swatches ya. Ya ini Anda bisa menyalakan di sini. Kalau sudah nyala, enggak perlu dinyalakan. Oke, kita tadi berbicara tentang warna ini. Kita mengganti warna ya. Tadi saya topiknya mengganti warna. Oke. Ini sudah berganti warnanya. Kita drag saja, kita tahan, kita geser di bagian terakhir, kita kasih. Dia udah muncul warnanya. Kemudian ketika warna sudah muncul, kita memainkan di Alt, tekan Alt ya, ditahan Alt-nya, ALT, kemudian diklik di underline, kita underline on, ya, kita nyalakan. Kita nyalakan, kemudian kita cari warna tadi. Nah, ini sudah muncul. Apabila rekan-rekan ingin membuat transparan, itu bisa. Mau transparan 100% dan sebagainya. Gitu ya.
Saya sarankan tidak perlu. Ya, kita bisa mengatur. Bisa mengatur, ya. Bisa membuat spasi, ya, dan sebagainya. Ini sebatas selera saja, terserah. Saya kira terserah pribadi, terserah rekan-rekan, apakah mau menambahkan atau tidak. Tapi yang jelas tata letaknya hampir mirip. Tidak. Oke, kemudian itu yang kita membuat judul, kemudian kita membuat paragraf. Di sini saya kira setiap paragraf saya menginginkan ada pembeda. Jadi setiap setiap topik ya, sorry, setiap topik misalnya judulnya tentang poster atau judulnya tentang berikutnya tentang brosur, berikutnya tentang ilustrasi. Setiap topik saya menginginkan awal paragrafnya harus diberi huruf besar. Caranya bagaimana, Pak? Caranya demikian. Anda ada di sini ketika Anda menyalakan di di drag semua, di kop di eee, di-select semua, setiap paragraf yang ada di sini di-select semua. Di sini ada huruf A, Anda bisa memainkan paragrafnya hurufnya berapa ya, terus spasinya berapa, mau 15 kurang lebih sekian gitu ya. Tapi kalau seandainya tapi ini bersifat banyak ya. Misalnya Anda mau dibuat 18 misalnya gitu, mau dibuat 14 misalnya gitu, mau dibuat berapa sebenarnya. Tapi biasanya saya membuatnya 15, antara 15, 14 gitu, itu sudah cukup gitu ya. Eee, Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan di sini, jika ada mungkin ada keterangan-keterangan lain, misalnya ada sumber yang ingin menjelaskan ini ada note-nya ya, sorry, ini ada note-nya, Anda bisa membuat note di sini, satu ya, kemudian Anda bisa menulis di sini, ya, kecil gitu ya. Itu bisa disiasati nomor satu, kemudian Anda memberikan keterangan di bawahnya, ya, nomor satu itu apa dan sebagainya. Kemudian, setelah saya kira ini sangat mudah sekali, ini ada selain paragraf, ini di sini juga ada, eee, kita semakin semakin banyak maka semakin merenggang gitu ya, stretch-nya semakin merenggang. Saya bikin biasanya kalau tidak 0 ya saya bikin 10 saja, sudah cukup. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita beri 15 ya jaraknya. Nah, di sini ada 2, ini paragraf ini kita mengatur hurufnya besar kecilnya, mengefek dan sebagainya. Di sini kita klik. Di sini ada paragrafnya. Ada align, ada rata kiri, rata kanan, ada tengah ya. Tapi biasanya kita memakai justify gitu ya, pakai justify. Di sini pun kita bisa memainkan rekan-rekan. Kita bisa memainkan paragraf atasnya bisa kita buat satu misalnya gitu ya. Seperti ada paragrafnya gitu ya. Kemudian kita bisa menggeser kalau memang digeser semakin ke kiri ya sini dan sebagainya saya kira sudah tahu. Di sini saya menginginkan tadi ada huruf yang besar di sini. Ya, kurang lebih 3 atau 4 ya. Setiap judul ada di sini. Kalau memang topiknya poster, maka ini posternya ada ini ya. Kemudian kalau kalau memang brosur ya ini tulisannya brosur ada ininya berbeda. Jadi tidak perlu setiap paragraf diberi tulisan seperti ini, saya kira tidak perlu. Ya, cukup satu saja. Ya, satu paragraf. Kemudian setelah kita memberi ini dan sebagainya, ini sudah siap. Sebenarnya kita sudah tinggal mengimpor gambar, kita sudah sudah siap mengambil gambar gitu ya. Ya, kita sudah siap ya. Ingat ditahan,
jika Anda ingin mengecilkan, Shift Command. Kalau di Mac, kalau di Word, Shift Ctrl, ya kalau nggak salah Shift dan Shift Control gitu ya. Atau Shift dan Alt mungkin kalau coba cari sendiri. Ya. Ini dia akan mengecilkan foto, ya. Ditekan Alt atau Command ya, Alt dan Command kalau di Mac, kalau di itu mungkin Ctrl. Kalau Anda tidak berkenan, di sini ada angka bergerak, kita bisa memanfaatkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, bisa bergerak ke kiri ya, lebih kecil di sini. Ketika ada sesuatu yang berbeda di interface kita bisa melihat, oh ternyata interface-nya di situ berubah dan sebagainya. Saya kira ini no big deal, nggak masalah ya. Oke, kita bisa mengimpor. Kemarin saya menginginkan setiap gambar masuk dalam paragraf. Ya kita bisa mengedit, mau paragrafnya mau sebesar gini, gambarnya mau sebesar ini, atau bagaimana. Oke. Oke. Kita bisa memanfaatkan gambarnya, gitu ya, lebih besar atau lebih kecil, terserah. Tergantung tata letak masing-masing, tata letak rekan-rekan. Ya. Setelah itu saya ingin juga rekan-rekan membuat grafis. Jadi tidak hanya tulisan saja, di sini juga ada grafisnya. Entah itu ada grafis vektornya seperti ini ya. Seperti ini ya. Atau kamu mengambil seperti ini. Oke, kita bisa mengambil gambar sesuai dengan yang ada. Tapi ada baiknya Anda menggambar di Illustrator, ya, menggambar di Illustrator. Setelah menggambar di Illustrator, Anda tinggal copy paste saja. Misalnya inilah. Ini langsung copy paste. Nah, ini juga bisa di copy paste. Apakah ini bisa diedit, Pak? Ya, ini bisa diedit, teman-teman. Karena sama-sama program Adobe, jadi sangat kompatibel untuk diedit. Ya, di Adobe, di InDesign juga diberikan fitur di sini ya. Ini ada pen tool, Anda bisa menggambar di sini. Anda bisa tracing, Anda bisa menggambar. Tapi memang tidak seperti di Illustrator. Ya, memang dia software-nya khusus software cetak. Buku Anda bisa menggambar, tapi Anda menurut saya cukup dimudahkan. Kalau Anda punya Wacom bisa jadi lebih mudah ya. Oke, lebih mudah. Saya menginginkan setiap layout tidak sepi gitu aja, tapi ada gambarnya. Ya, ada gambarnya. Ya, terserah gambarnya terserah, tapi yang jelas harus menarik dan sesuai dengan konsepnya. Ya. Oke, setelah itu ya, setelah kita paham dengan paragraf, kita paham dengan isi, kita paham dengan gambar, kita paham dengan tata cetak, ya kemarin kan sudah membuat tata cetak, ada beberapa juga rekan-rekan juga ada yang salah kemarin sepertinya, menurut saya bahasa Arab diperbaiki. Karena lingkup daripada tata cetak itu sebenarnya kalau ini kan kemarin saya singgung
17 kali 24, berarti ditambahin 0,5 cm. Itu sudah saya bahas di video saya kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat A master dan C master. Ya. Oh ya, kalau mengimpor gambar sudah ya. Mengimpor gambar dan mengaturnya sudah saya kira ya. Kita bisa mau dikecilin juga boleh. Saya kira kemarin juga sudah di Pak, bagaimana kalau di power clip, kalau di Corel ada namanya power clip, bagaimana kalau seandainya kami ingin memasukkan gambar, Pak? Misalnya masukkan gambar objek lain ke dalam sebuah lingkaran, misalnya gitu. Oke, kita coba. Oke, kita kecilkan. Bagaimana memasukkan gambar ke dalam lingkaran. Oke, kita buat lingkaran di sini. Perlu dipahami di sini adalah lingkaran, ya, ada lingkaran. Kita mau milih kotak, lingkar dan sebagainya. Kemudian kalau di InDesign tinggal di copy paste saja, ya. Copy paste into namanya. Itu udah masuk dia. Ya, paste into. Kemudian kita tinggal ngedit, diklik 2 kali, ya. Saya ulangi lagi. Copy, Ctrl C, Ctrl copy, klik kanan, diklik objeknya, diklik kanan, paste into. Ini sudah masuk. Ya. Pak, bagaimana jika mengedit, mengecilkan sebagainya? Ya, tinggal di ya sama seperti ini tadi ya. Tinggal diatur bagaimana ya. Mau besar, kecil, ya, dan sebagainya. Ini tinggal diatur saja. Oke. Saya kira cukup mudah di sini. Kemudian kita juga bisa menggeser objek. Diklik 2 kali ya, sampai ada kotak. Nah, kalau begini saja dia nggak bisa dia di dalam. Tapi kalau diklik 2 kali, dia akan muncul kotak lebih besar. Ini objek. Kita bisa memainkan. Ya, dan sebagainya. Saya kira itu, ya, mengedit gambar, dan ini saya kira cukup sederhana, cukup mudah intinya ya. Yang mudah. Kemudian kemarin ada wacana bahwa sebenarnya halamannya 10 ya, halaman 10 ditambah ada daftar isi dan ditambah ada penulis. Siapa sih penulisnya, itu NPM-nya siapa, namanya, tinggalnya di mana, itu saya ingin di akhir paragraf itu rekan-rekan membuat ya, rekan-rekan membuat. Jadi di sini di depan ini ada halaman dan di belakang juga ada halaman. Nah, bagaimana caranya agar halaman ini tidak masuk di sini? Ya, tidak masuk sebagai halaman ini. Kalau di buku itu kan nggak mungkin. Contoh, saya contohkan buku saya. Ya, misalnya begini. Ini kan nggak mungkin, ini halaman tertulis, halaman ada tulisannya halaman 1 itu kan nggak mungkin. Sama seperti halaman 2 itu kan nggak mungkin. Sedangkan ini kan halaman kata pengantar, halaman tata tulis penulisan kata pengantarnya dekan dan daftar isi. Bagaimana caranya? Caranya begini. Pertama-tama kita harus mengaktifkan A-master. Jadi kita buat perjanjian dulu di A-master. A-master kita mau buat new master nih, gitu ya. Namanya B-master. Oke, kita klik B-master. Dia udah masuk B-master. Dia udah muncul. Oke, kita kembali ke A-master. Kita cek. Yang ingin dibuat B-master itu yang mana? Kita apply master to page. Kita klik B-master, klik. Oke, ini sudah jadi B-master. Kita kembali ke nomor 1. Nomor 1-nya geser. Ya. Memang ini dianggap nomor 1, masih dianggap nomor 1. Ya. Namun ini sudah cukup. Ini menghilangkan objek yang di sini. Artinya apa, Pak? Kalau ada A master atau B master itu? Artinya kalau dalam A master atau B master, Anda bisa meng-create 2 model halaman gitu ya, 2 model halaman. Salah satunya adalah misalnya begini, saya ingin menambahkan B master. Nah, ini di sini B master. Ya. Terutama A master sama B master ini terkait dengan halaman, ya. Terkait dengan halaman. Jadi ini konsekuen gitu ya. Oke, ini tinggal
dan sebagainya. Jadi kita bisa mengedit semua apapun kegiatan kita di plan master yang berbeda. Ada B master, ada A master. Kalau seperti contoh saya di sini, seperti contoh saya sebelumnya ini, saya mengedit daftar isi dan sebagainya itu di poin yang berbeda, di A master. Sedangkan B master itu lebih ke arah isi. Ya, lebih ke arah isi. Ini sama sih, cuman terbalik saja. Ya. B master untuk konten, isi dan sebagainya agar tidak mengganggu. Kemudian tinggal kalau mau buang tinggal di-drag aja. Kemudian B ini Anda bisa mengatur daftar isinya. Daftar isinya apa sih? Nah, di sini ada contoh beberapa desain daftar isi. Nah, daftar isi ini harus didesain, rekan-rekan. Harus didesain dan harus dirancang. Jadi tidak boleh tulisan ditempel-tempel gitu aja ya. Harus ada tulisannya. Pertama ya harus didesain gitu ya. Karena ini orang desain, maka harus didesain. Ya, sama seperti ini. Oke, misalnya saya ambil nih, saya contohkan, ambil aja. Ya, jadi saya ingin di sini muncul daftar isi yang konseptual, yang menarik gitu ya, dilihat. Oh, halaman 10 itu ada desain apa? Oh, halaman 10 ada poster. Oh, halaman 14 ada brosur. Oh, halaman berapa ada apa dan sebagainya. Ya. Sehingga orang bisa lihat. Oh, Pak, covernya belum. Bagaimana cover? Nah, cover minggu depan. Ya, cover akan saya sampaikan minggu depan. Kita pelan-pelan dulu untuk mengedit. Oke? Jadi itu fungsi A master. Anda tidak terpengaruh huruf di sini. Ya, tidak terpengaruh huruf di sini. Sorry, tidak terpengaruh oleh halaman. Ya, maksud saya tidak terpengaruh oleh halaman. Nah, di sana di halaman itu eh, fokus ke sini langsung dia. Nah, fokus ke sini. Ya, kira-kira itu. Oke, sementara itu ya saya kira cukup mudah. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mengatur huruf ya, mengatur paragraf. Tadi ya seperti sudah saya sampaikan, ada justify dan sebagainya, rata kiri rata kanan kita bisa membentuk paragraf dan sebagainya di sini ya. Ini adalah dasarnya. Saya kira kalau Anda menguasai ini pasti menguasai nanti. Ya. Tapi kalau ini susah untuk dikuasai berarti susah. Saya kira ini sangat mudah tapi nggak mungkin. Siswa DKV pasti menguasai. Karena ini sangat dasar sekali. Kita bisa bermain-main paragraf di sini, kita bisa memainkan Almaster di sini. Karena fokusnya InDesign ini tentunya adalah membuat buku, gitu ya. Membuat buku maka bagaimana sih tata cara membuat buku? Ada paragrafnya, ada halamannya. Nah, kalau kita di Corel atau di Illustrator kita halaman itu satu persatu, ya. Kalau ada Almaster, ada halaman itu adalah paling dasar sendiri. Jadi rekan-rekan harus paham itu. Kemudian setelah paham itu ada namanya paragraph style sebenarnya. Ya. Cuman karena di paragraph style itu saya tidak bisa bertatap muka, maka paragraph style itu saya indahkan terlebih dahulu, namun Anda pelajari sendiri. Saya kira kalau Anda paham tentang prinsipnya A master, B master, C master, prinsipnya membuat halaman, prinsipnya mendesain halaman, dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah untuk merancang ya, untuk merancang ini, untuk merancang eh, korelasi desainnya tidak masalah. Oke, saya kira cukup rekan-rekan. Selamat sampai ketemu lagi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang berpuasa hari ini. Saya berharap rekan-rekan bisa sehat ya, bisa tetap fight di era pandemi ini ya, dan tetap semangat untuk belajar meskipun dengan waktu dan tempat yang mungkin saja berbeda daripada perkuliahan sebelum-sebelumnya. Saya ucapkan itu, terima kasih. Selamat pagi untuk kelompok pagi dan selamat siang untuk kelompok siang. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.